adik-adik kami sekalian, apa kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan, happy, terus semangat, dan selalu rajin di rumah, rajin juga menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah ya. Jumpa lagi dengan Kakak Yuli dalam minggu sekami online kali ini. Hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta itu apa sih? Nah, nanti kita dengarkan bacaannya ya. Terus nanti juga ada pesan dari adik-adik tentang corona, dan Kakak Yuli mau buat gambar atau apa sih itu, ilustrasi tentang 7 karunia Roh Kudus itu ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita menyanyi dengan lagu pembukaan Bila Roh Allah di Dalamku dari kakak-kakak dari Kevi Kepan Makassar. Yuk disimak. Sudah menyanyi bersama. Sekarang kita tenang sejenak dan kita berdoa ya. Setelah berdoa, kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Yuk, mari kita tenang, kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, semoga sabda-Mu yang akan kami dengarkan nanti bisa tertanam, berkembang, dan bisa menerangi hati dan hidup kami, dan juga menerangi orang-orang sekitar kami di tengah kegelapan, kegalauan, dan banyak sekali permasalahan hidup di dunia yang saat ini sedang terjadi. Tuhan, bersabdalah, kami akan mendengarkan. Amin. Oke, sekarang kita sudah berdoa, kita sekarang mempersiapkan Alkitab. Sudah siap semua Alkitabnya? Siapkan bacaannya dari Injil Yohanes ya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Dipersiapkan ya di rumah, Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Sudah dapat? Oke. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan ketika sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka.
Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengarkan bacaannya. Bacaan waktu zaman Yesus dulu tidak jauh berbeda dengan saat kita ini ya. Kalau dulu pintu-pintunya dikunci dan karena mereka takut dengan orang Yahudi, kalau sekarang sudah pintu dikunci, pakai masker, pakai penutup muka, pakai baju kayak mau ke planet. Banyak sekali. Kenapa? Karena hari ini kita bukan takut kepada orang Yahudi, tapi takut kepada virus corona. Nah, virus corona itu akhirnya membuat kita selalu di rumah saja. Dengan di rumah saja kita merasa lebih aman. Nah, ini nanti ada teman yang mau berbagi cerita bagaimana sih tips aman selama corona. Yuk kita lihat. Hai teman-teman misioner, perkenalkan nama saya Krisanta Suryanto dari Sekami Remaja Paroki Santa Maria Ratu Damai. Dan saya Krivo Suryanto, Sekami Anak Paroki Santa Maria Ratu Damai. Inilah persembahan kami. Tepuk masker. Gemas-gemas gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Tepuk jaga jarak. Berdekatan no no no. Bersalaman namaste. Bergandengan jangan dulu. Kamu di sana, aku di sini. Semua demi keselamatan Asia. Ya, dengan kita di rumah saja dengan saat ini mungkin kecil sekali kesempatan untuk kita, aduh saya mau mengajar teman, aduh saya mau sekami, aduh saya mau pergi berdoa, seperti itu ya. Sepertinya kecil sekali kemungkinan kita bisa berbuat baik sama orang, tapi padahal tidak, bohong. Kita tetap masih bisa melakukannya dengan cara misalkan kalau kita di rumah saja, itu akan memutuskan penyebaran virus corona. Jadi kalau misalkan kita pergi-pergi terus nih, kita bisa ditulari dan kita bisa menularkan kepada orang. Tapi kalau kita di rumah saja nih, kita bisa menjaga orang, menjaga juga supaya para medis di rumah sakit berkurang pasiennya. Nah, terus kalau kita juga rajin cuci tangan, itu menjadikan kita kebiasaan kita menjadi orang yang bersih, orang yang disiplin menjaga kebersihan atau kesehatan. Terus kalau sekali dulunya kita suka jajan sembarangan, sekarang harus makan makanan yang sehat. Nah, kita membantu orang tua, membantu saudara, membantu tenaga medis, akhirnya membantu negara kita. Satu kebaikan kecil ya. Terus dengan itu juga sekami online seperti ini, kita tetap bisa saling bersilaturahmi, tetap saling bertemu dengan teman-teman kita, tapi meskipun terpisah jarak. Nah, sama toh kalau misalkan kita mau menelpon, kita tinggal di kota yang Sabang sampai di kota Merauke, kita bisa menelpon video call, jadi dekat toh. Nah, sama seperti ini, dengan berjauhan kita semakin dijaga dan semakin diberikan kesehatan. Nah, itu tentang
bahwa Yesus selalu menemani kita, baik itu kita sedang berkumpul seperti yang lalu ataupun sekarang kita hanya di dalam rumah saja. Seperti zaman dulu Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada muridnya di dalam rumah, sekarang kita di dalam rumah pun Tuhan Yesus datang mengunjungi kita satu persatu dan menghembuskan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus itu apa sih? Ada macam-macam karunia Roh Kudus. Yuk kita lihat gambar yang mau lewat ini. 7 karunia Roh Kudus. Roh yang pertama, takut akan Tuhan. Dengan mengambil bagian di gereja sebagai lektor, lektris, pembaca firman atau pemazmur atau apapun itu sama dengan kita roh takut akan Tuhan, dengan juga membaca kitab suci dan berdoa. Yang kedua, roh kesalehan. Dengan mau dibentuk, ini kan ada gambar adik mendapat 2 piala. Dia karena rajin melatih diri di rumah, rajin dibentuk, dimarahi supaya rajin belajar, akhirnya dia menjadi saleh, terbiasa, akhirnya dia mendapatkan juara. Nah, yang ketiga, roh pengenalan. Roh pengenalan benar atau salah, itu mengenal ya. Adik-adik itu banyak sekali suka meniru. Nih contohnya gambar adik Sokania sedang meniru, entah itu benar atau salah. Kalau seandainya itu benar, maka itu akan menjadi satu kebaikan. Tapi jika itu salah yang dicontoh, maka segera diperbaiki ya. Yang keempat, roh keperkasaan. Roh keperkasaan, nah ini contohnya adik-adik ini mau pergi ke lomba mewarnai. Nah, perkasa di sini adalah tidak selamanya mereka akan menjadi juara, tidak selamanya hal dalam hidup itu harus kita dapatkan juara, tapi yang penting adalah bagaimana belajar, berproses, dan bangkit kuat dalam proses itu ya. Yang kelima, roh nasihat. Nih ada gambar adik dimakan ikan, itu mendengarkan suara hati untuk melakukan yang baik. Jadi kalau dibilang jangan pergi ke sungai mandi-mandi, nanti jatuh, nanti tenggelam, ya diikuti. Kalau tidak, bisa hanyut di bawah sungai, di bawah air, atau dimakan ikan, contoh seperti gambar ini. Nah, yang keenam, roh pengertian. Memahami isi kitab suci, rajin membaca Alkitab, nanti siapa tahu menang lomba bertutur kitab suci. Yang ketujuh, bijaksana, yaitu dalam hidup ini pasti banyak masalah, banyak ujiannya, tapi kalau kita sudah biasa mau dibentuk, rajin berdoa, membaca kitab suci, pasti kita tetap happy bahwa semua itu namanya ujian, suatu saat ada waktunya kita pun akan sukses ya. Jadi kuncinya adalah bahagia, bergembira, dan jangan lupa bersyukur. Oke, itu tadi pesan-pesan dari Kakak Yuli tentang bacaan dan corona, bagaimana menghadapi corona ini, dan bagaimana dalam kehidupan kita terapkan contoh-contoh dari buah-buah roh itu. Oke, sekarang mari kita tenang, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah memberikan rahmat-Mu, memberikan karunia, memberikan Roh Kudus kepada dalam hidup kami, semoga kami bisa menghasilkan buah-buah roh. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk sekarang kita menyanyi lagu penutup, dan sampai jumpa di minggu ke depan. Selalu sehat, selalu pakai masker. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju.
selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila aku sedih, kau ada memelukku dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti pasta gigi dengan gigi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih,